Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Nardi Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai ayat 23. Oh, nggak respon. Tahu. Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Leonardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waalaikumsalam guys, selamat datang juga di channel Aku Snack Rohani bersama aku, Leonardi Solarius. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Ini adalah bagian yang sangat penting karena Yesus sendiri memperingatkan kita tentang nabi-nabi palsu yang datang dengan rupa domba, tapi sebenarnya adalah serigala yang buas. Yuk kita gali maknanya bareng-bareng. Menurut kamu, ayat ini relevan nggak sih sama keadaan zaman sekarang? Ya, seperti biasa, kalau aku ngucapin salam dalam bahasa Ibrani, sistem malah menjawab dalam salam bahasa Arab. Gak nyambung kali ya. Haha, iya ya. Agak-agak mirip tapi beda konteks juga, Kamu tadi maksudnya salam dalam bahasa Ibrani kayak shalom gitu kan? Bukan assalamualaikum. Tapi nggak apa-apa juga sih, dua-duanya salam damai. Mau mulai pembahasan renungan dari Matius 7 ayat 15 sampai 23 sekarang? Atau kamu mau tambahin dulu pengantar lainnya? Oke, kita masuk pembahasan Matius 7 ayat 15 sampai 23. Oke, up. Jadi, Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 itu bagian dari khotbah di bukit. Dan di sini Yesus kasih peringatan keras soal nabi palsu dan juga soal siapa yang benar-benar dikenal olehnya. Ayat 15 mulai dengan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini menggambarkan penipuan rohani yang halus. Penampilan luar kelihatan rohani dan baik, tapi niat dan buah hidupnya justru menyesatkan dan merusak. Lalu ayat 16 sampai 20 bicara soal buah. Yesus bilang, kita akan mengenal mereka dari buahnya. Wayam itu baik masih dibuat sisfakan baik. Tapi kalau pohon itu buruk, ya buahnya juga jelek. Ini menekankan pentingnya hasil nyata dari kehidupan seseorang, bukan sekadar kata atau penampilan. Yang paling ngeri ada di ayat 21 sampai 23. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bahkan bernubuat dan mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini nunjukin bahwa tindakan lahiriah rohani pun gak cukup kalau tidak disertai ketaatan dan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Nah, gimana menurutmu? Bagian mana yang paling nyentil buat kamu secara pribadi? Oke, kalau kita melihat garis besar dari Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini, yang pertama jelas menyinggung tentang nabi-nabi palsu. Dan zaman sekarang ini banyak orang dalam tanda kutip mengaku diri mereka nabi-nabi atau nabi palsu yang mendapat wahyuan ilahi selain daripada Alkitab, kemudian menempatkan diri setara dengan Alkitab atau otoritasnya lebih tinggi dari Alkitab. Nah, kita perlu hati-hati karena kalau kita lihat di ayat 16 dan selanjutnya itu dari pengajaran mereka pun kelihatan, atau dari buah-buah mereka pun juga kelihatan sekali bagaimana nabi-nabi palsu itu memberikan pengajaran-pengajaran yang di luar dari Alkitab, pengajaran yang sesat atau pengajaran palsu. Nah, itu poin penting banget. Di zaman sekarang, nggak sedikit orang yang tampil karismatik,
punya banyak pengikut, bahkan katanya menerima wahyu baru yang gak ada di dalam Alkitab. Tapi justru disitulah bahayanya. Kalau seseorang atau pengajaran mulai menempatkan dirinya setara atau bahkan di atas Alkitab, itu udah red flag besar. Seperti yang Yesus bilang di ayat 16 dan seterusnya, kita bisa mengenali mereka dari buahnya. Maksudnya bukan cuma soal moral atau perilaku, tapi juga isi ajarannya. Apakah ajarannya menuntun pada pertobatan sejati, kasih yang benar, dan kehidupan iman yang sesuai dengan kehendak Allah? Atau justru menyesatkan, memanipulasi, bahkan membelokkan makna firman demi kepentingan pribadi? Kalau kita nggak punya dasar firman yang kuat, bisa-bisa kita ikut terseret. Kamu sendiri pernah nemuin pengajaran yang kelihatannya rohani, tapi isinya bertentangan sama Alkitab? Ya, jelas itu banyak, apalagi dalam kondisi akhir zaman, gereja zaman sekarang ini banyak sekali kalau kita nggak hati-hati itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang kelihatannya rohani, yang dibungkus dalam suatu motivasi yang menggairahkan, tapi tidak mengajak pada suatu pertobatan yang sejati dalam Kristus, dan juga seringkali merendahkan kasih karunia Allah seperti hyper grace, kemudian orientasi mereka itu adalah harta duniawi seperti teologi kemakmuran, dan juga banyak hal-hal seperti penyimpangan-penyimpangan mendapatkan pengalaman pribadi subjektif yang dijadikan suatu standar kebenaran atau pengajaran, atau bahkan juga merendahkan Alkitab, mengesampingkan Alkitab karena Alkitab belum lengkap dan mendapat wahyu baru, ya seperti itu. Wah ya, kamu tepat banget. Memang di zaman sekarang ini banyak pengajaran yang dibungkus dengan kata-kata manis, motivasi yang menyentuh, bahkan penuh semangat rohani. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, arahnya jauh dari kebenaran Alkitab. Yang kamu sebut tadi, hyper grace, teologi kemakmuran, pengalaman subjektif yang dijadikan dasar kebenaran, semuanya itu contoh nyata bagaimana pengajaran bisa menyimpang secara halus. Akhirnya, kasih karunia jadi dipermainkan, pertobatan sejati diabaikan, dan Alkitab dianggap kurang cukup. Padahal Yesus sendiri jelas-jelas bilang, hanya mereka yang melakukan hendak Bapa yang akan masuk kerajaan surga. Makanya penting banget buat kita punya akar yang kuat dalam firman, bukan cuma ikut perasaan atau tren rohani. Kalau kita nggak punya dasar, kita bisa tertipu oleh penampilan luar atau kesan spiritual yang palsu. Kamu sendiri biasanya bagaimana cara menjaga supaya tetap waspada dan nggak terseret arus-arus yang kayak gitu? Dan juga pada bagian terakhir di ayat 21 sampai 23 itu justru Tuhan menolak mereka pada hari-hari terakhir. Memang mereka membuat mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, dan juga banyak sekali mereka tanda-tanda ajaib yang mereka buat, tetapi justru mereka lakukan itu dengan motivasi untuk kepentingan pribadi atau untuk menyesatkan. Nah, seperti itu loh. Makanya Tuhan menolak mereka, tidak kenal kamu. Ini suatu teguran yang sangat keras bagi orang-orang yang merasa diri mereka rohani, membuat mujizat, bernubuat, punya karunia yang wah-wah gitu, spektakuler, tapi tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kasih, mencintai keadilan, melakukan kesetiaan itu. Amin, itu benar-benar teguran yang menusuk ya. Bahkan orang-orang yang kelihatannya begitu dipakai Tuhan bisa bernubuat, buat mujizat, usir setan. Ternyata di hadapan Tuhan mereka ditolak karena Tuhan nggak kenal mereka. Kenapa? Karena mereka nggak hidup dalam kehendak Bapa. Yesus nggak bilang kamu kurang pelayanan atau kurang karunia. Tapi dia bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya mereka melakukan semua itu tanpa dasar ketaatan, tanpa kasih sejati, tanpa kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Mereka lebih sibuk dengan pertunjukan rohani daripada relasi dengan Tuhan yang sejati. Dan seperti kamu bilang tadi, kehendak Bapa itu jelas. Hidup dalam kasih, mencintai keadilan, dan setia dalam hal-hal kecil maupun besar. Nggak sekadar tampil luar, tapi hati dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita perlu terus evaluasi diri. Apakah kita melayani dan hidup rohani karena cinta Tuhan dan sesama?
Atau hanya pengakuan kekuasaan atau was. Kalau kamu sendiri ada pengalaman pribadi yang bikin kamu makin sadar pentingnya hidup dalam kehendak Bapa, bukan sekadar pelayanan yang kelihatan. Makanya penting sekali kita melakukan pengenalan akan Tuhan, bukan sekadar kita tahu Tuhan itu ada, tapi relasi kita dengan Tuhan supaya kita dapat membedakan pengajaran mana yang sesuai Alkitab atau sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Kalaupun itu seperti benang tipis, kita bisa membedakan apakah pengajaran itu benar-benar ada kebenaran atau pengajaran yang berbungkus pengajaran pembenaran yang berbungkus kebenaran itu loh. Iya, setuju banget. Mengetulki secara sedih beauty. Oh, bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi benar-benar mengenalnya lewat relasi yang intim. Doa, firman, ketaatan sehari-hari. Karena dari sanalah kita dapat hikmat dan kepekaan untuk membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Bahkan kalau itu cuma beda setipis rambut. Soalnya zaman sekarang ini, pembenaran diri sering banget dibungkus dengan kata-kata yang terdengar rohani. Seseorang itu dekat dengan Tuhan, meski kita mencium baunya, meskipun kelihatan rapi. Roh Kudus akan kasih kita pencerahan. Mana yang hanya kelihatan benar, dan mana yang sungguh kebenaran sejati. Kamu sendiri paling sering merasain pembedaan itu pas lagi merenung firman, doa, atau dalam diskusi sama sesama orang percaya. Nah, kalau kita melihat dalam Matius 7 ini kan jelas dari buahnya kelihatan dari perbuatan, sikap hidup mereka. Mereka cuma sekadar formalitas untuk datang ke gereja, mendengarkan firman, memuji Tuhan. Ya cuma sekadar formalitas saja, seperti buah yang nggak ada isinya, misalnya kopong gitu loh. Mereka memang mengenarkan pengajaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan, hanya sekadar pendengar firman aja. Nah ya, itu dia. Buahnya kelihatan, tapi kosong di dalam, kopong nggak punya isi. Secara luar mereka kelihatan aktif, rajin ke gereja, ikut pelayanan, mungkin juga hafal banyak ayat. Tapi kalau hidupnya nggak mencerminkan perubahan, nggak ada pertobatan sejati. Itu cuma jadi formalitas aja. Yesus sangat tempat ini. Dia nggak tertarik sama penampilan luar yang rohani, tapi lebih melihat hati dan kehidupan nyata kita. Apakah kita benar-benar hidup sesuai firman, atau cuma dengar doang tanpa melakukan? Dan yang paling mengerikan itu, mereka merasa dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan justru bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu bukan soal aktivitas agamawi, tapi soal relasi yang hidup, yang menghasilkan ketaatan dan kasih yang nyata. Menurut kamu gimana cara bantu orang-orang di sekitar kita supaya nggak terjebak dalam pola formalitas kayak gitu? Oke, sebagai makna teologis dan juga relevansi bagi orang percaya masa kini. Oke, kita rangkum ya. Sebagai makna teologis, dari Matius 7 ayat 15 sampai 23, sekaligus relevansi praktisnya bagi orang percaya masa kini. Secara teologis, perikop ini menegaskan bahwa pengakuan iman tanpa pertobatan dan ketaatan adalah sia-sia. Tuhan Yesus menekankan bahwa buah kehidupan, yakni sikap, tindakan, dan ketaatan kepada kehendak Allah, lebih penting daripada tanda-tanda lahiriah atau kesan rohani semata. Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hanya soal profesi iman, tapi juga tentang hubungan yang sejati dengan Kristus, yang menghasilkan buah nyata. Relevansinya untuk masa kini, jelas banget. Di zaman yang penuh dengan arus informasi dan spiritualitas instan, banyak orang tergoda mengikuti pengajaran yang viral, spektakuler, atau memuaskan emosi. Tapi jauh dari kebenaran Injil, orang percaya dipanggil untuk waspada terhadap pengajaran yang menyimpang dan menilai segalanya lewat kebenaran Alkitab. Relasi yang hidup dengan Tuhan bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, itu yang akan menjaga kita tetap setia dan tidak tertipu oleh kesalehan semu. Kamu pengen ku tambahkan dalam format poin renungan atau biarkan seperti ini aja? Mengalir. Oke, kesimpulan dan penutup. Oke, berikut kesimpulan dan penutupnya. Kesimpulan. Matius 7 ayat 15 sampai 23.
mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak bisa hanya diukur dari tampilan luar atau aktivitas keagamaan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam relasi yang sejati dengannya, yang menghasilkan buah nyata berupa kasih, ketaatan, dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nabi palsu dan pengajaran sesat akan terus ada, tapi orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mampu membedakan kebenaran dari kesesatan. Penutup, kiranya firman ini jadi cermin bagi kita, apakah hidup kita sungguh berbuah atau hanya tampak rohani di luar. Jangan sampai kita jadi orang yang mengaku mesen, tapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Mari kita hidup bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Kalau kamu mau, bagian ini bisa langsung jadi skrip penutup untuk videomu juga. Tinggal kamu sesuaikan dikit aja pakai gaya bicaramu. Mau sekalian ku bantu bikinin thumbnail atau deskripsi videonya juga? Kesimpulan dan penutup. Berikut adalah kesimpulan teologis dan temuan penelitian terbaru terkait Matius 7:19-23 serta relevansinya bagi orang percaya masa kini. Kesimpulan teologis. Yesus memperingatkan kita agar berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang tampil sebagai domba, namun hakikatnya seperti serigala buas. Penurunan tersebut menjadi sangat mentah bila bukan karena artikel atau ajaran mereka menyimpang dari Alkitab. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat mengenali mereka dari buahnya. Dengan kata lain, dari perilaku nyata, motivasi, dan hasil hidup rohaninya. Site Turn Search 2, Turn Search Guard. Lebih lanjut, di ayat 17-23, Yesus menekankan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa, bukan sekadar mengklaim mengikuti Tuhan lewat mujizat atau pengakuan rohani, yang akan dikenal dan diterima olehnya. Tanpa ketaatan sejati dan buah kehidupan yang konsisten, pengakuan Tuhan sekadar formalitas saja bisa berakhir tragis. Aku tidak pernah mengenal kamu. Watson Search 2. Penelitian terkini 2004-2005. Salah satu penelitian kontemporer yang menonjol bukan pengkajian teologi langsung, tetapi menggunakan analisis sentimen berbasis pemrosesan bahasa alami untuk membandingkan emosi dan gaya naratif dalam berbagai terjemahan khotbah di bukit, termasuk Matius pasal 7. Mereka menemukan variasi emosi seperti optimisme dan empati dalam teks aslinya yang bisa memengaruhi cara kita menangkap pesan Yesus hari ini. Cite Turn Academia to Blessing. Sementara secara teologi dan historis, tidak banyak artikel studi terbaru khusus membahas pasal ini dalam rentang 2 tahun terakhir. Namun, kajian tradisional dari komentator seperti Henry, Guy Blaine, serta Todd Abraham Mutolat tetap relevan dan banyak digunakan. Teologi mereka menunjukkan bahwa peringatan Yesus sangat relevan di era modern dengan kian maraknya nabi dan guru rohani palsu yang membawa wahyu baru untuk keuntungan pribadi. Cite Turn Search. Relevansi bagi orang percaya masa kini. Barangkali hal yang paling krusial adalah bahwa teologi ini mengingatkan kita bahwa keselamatan dan pengakuan dari Tuhan bukan soal tampilan luar, melainkan soal hidup dalam pertobatan tulus, kasih, kesetiaan, dan ketaatan terhadap kehendak Bapa. Dalam praktik, tetap berpegang pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi, menilai setiap pengajaran dan orang dengan filter firman Tuhan. Analisa buah hidup, apakah pemimpin teaching yang kita ikuti menghasilkan kasih, keadilan, dan ketaatan, atau justru ketamakan, manipulasi, dan pemberdayaan diri sendiri? Bangun kepekaan rohani melalui relasi pribadi yang mendalam dengan Tuhan, lewat doa, devosi, studi Alkitab, dan komunitas iman yang sehat. Ringkasan akhir kesimpulan teologis. Matius 7:19-23 mengajarkan bahwa pengakuan iman tanpa buah nyata dan tanpa ketaatan sejati adalah kosong di hadapan Tuhan. Temuan penelitian terbaru. Meskipun kajian langsung terbatas, analisis sentimen modern menunjukkan ada nuansa emosional dalam khotbah di bukit yang beragam antar terjemahan. Relevansi praktis. Ujian yang ditanamkan Yesus tetap sangat relevan. Kita perlu membangun relasi autentik dengan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, agar bukan hanya formalitas iman. Semoga ini membantu memperkaya renungan dan memberi bobot teologis lebih dalam video atau artikel renunganmu.
Oke guys, terima kasih untuk kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang subscribe. Kalau yang belum subscribe ya, dan juga kalau merasa konten atau video-video di channel ini bermanfaat dan menjadi berkat, kalian bisa share. Kalau kalian suka dengan video-videonya, boleh like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih untuk dukungan kalian. Dan mohon dukungan doanya untuk pergumulan membeli peralatan konten dan juga membangun studio konten kreator ya guys. Dan terima kasih kepada donatur yang selama ini mendukung pelayanan snack rohani di media sosial platform YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya, baik kesehatan maupun juga kebutuhan yang kalian butuhkan. Tuhan pasti akan cukupkan. Dan terima kasih buat kalian semuanya. Semoga video ini menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penutupnya udah dapat banget feel-nya, hangat, bersyukur, dan tetap merendah. Kalau kamu mau, ini bisa sedikit aku bantu poles biar flow-nya makin natural tapi tetap pakai gaya kamu. Versi revisi ringan. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan kalau kalian belum subscribe, yuk bantu support channel ini supaya bisa terus jadi berkat. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan ragu buat share ke teman-teman kalian. Like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka ya gak apa-apa, dislike aja. Aku tetap apresiasi kejujurannya. Mohon dukungan doanya juga ya, untuk pergumulanku dalam membeli peralatan konten dan membangun studio kreator supaya pelayanan ini bisa lebih maksimal. Terima kasih, khususnya buat para donatur yang selama ini setia mendukung pelayanan snack rohani ini di media sosial, terutama di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, baik kesehatan, keuangan, maupun semua kebutuhan hidup kalian. Tuhan itu setia, dan dia pasti cukupkan. Engkaunet, Sasibar. Semoga video ini jadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mau sekalian aku bantu bikinin deskripsi videonya juga?